Boleh lepas masker terus di. Terima kasih telah tiba di rumah aspirasi. Jadi kita setiap hari Senin menerima dari masyarakat yang mana itu kita lakukan setiap hari Senin pukul 8 sampai pukul 10 selesai. Mudah-mudahan aspirasi panjenengan semua nantinya pengaduan bisa kita berdiskusi, kita bisa realisasikan, yang penting tidak ada pelanggaran hukum, mungkin seperti itu. Kalau masalah menyangkut masalah di pemerintah kota, mudah-mudahan pada hari ini bisa kita lakukan apa-apa yang telah Bapak Ibu ajukan pada pagi hari ini. Mulai dari panjenengan semua, Mas Iwan. Bapak sama ini sama. Siap sama. Oh, siap. Begini Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak karena dalam arti sudah diundang di acara yang berbahagia ini, ketemu dengan Pak Puji. Dalam arti kami sangat mengapresiasi sekali program ini karena ya ini merupakan bentuk perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke pemerintahan. Gitu. Yang kedua kali, perkenalkan Bapak, saya Iwan dan ini Ibu Rici. Kebetulan kita bergerak di organisasi drum band. Oh, drum band, tapi gini Bapak, kita di bawah Kormi. Kalau yang Kormi. Komite olahraga. Komite olahraga rekreasi masyarakat. Oh iya. Kalau yang sebelumnya itu PDBI itu di bawah Kormi. Mereka sistemnya memang lebih ke olahraga, jadi acuannya ada. Cuma kalau kita ini di IDCA itu lebih ke entertain masyarakat, hiburan, terus kreativitas gerakan, seragam, kurang lebih seperti itu Bapak. Dalam apa itu ya? IDCA sendiri mungkin saya yang IDCA sendiri itu berdiri dari tahun 2016 Pak. Jadi IDCA ini sebenarnya singkatan dari Indonesia Drum Corps, Ikatan Drum Corps Indonesia. Nah, jadi karena kita adalah bagian dari PDBI. Nah, di sini karena kita kalau PDBI ini kan terukur Pak. Namanya olahraga harus terukur, jadi ada ukuran dan ada batasan berapa jumlahnya yang harus ada di atletnya, ada batasan atlet. Tapi kalau di IDCA ini tidak ada batasan atlet Pak. Kalau drum band itu kan besar Pak. Terus udah gitu senang-senang, terus happy, banyak ya gembira. Nah ini adalah salah satu IDCA ini Pak. Jadi dari kita ini 2016 dan kita lebih banyak berkiblat ke Amerika Pak. Gitu. Jadi 2016 kami berdiri, terus kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang kami ikuti baik di luar dan di dalam. Nah untuk di Surabaya sendiri Pak, itu baru berkembang dari 2020 kemarin Pak. Jadi untuk itu kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan dan kegiatan kita kebanyakan di sasarannya adalah anak-anak muda Pak. Seperti mulai dari TK Pak. Jadi ada kegiatan mereka supaya ada lomba-lomba TK, terus kemudian ada SD. Jadi lomba-lombanya ya rekreasi, cenderung ke rekreasi. Ke entertain, jadi memperkenalkan ke masyarakat. Oh ternyata drum band ini keren. Terus kita juga membackup untuk patrol sahur-sahur itu dalam arti kita juga bisa di divisi itu Pak. Yang kira-kira perlu disampaikan apa bukannya? Ya. Jadi gini Bapak, saya berharap maksudnya ke depan itu IDCA bisa kolaborasi dengan pemerintahan Kota Surabaya. Saya sih melirik lah di Balai Pemuda. Soalnya dulu kan sebelumnya kan Balai Pemuda. Iya, dulu kan sekretariat saya Cak Nin. Saya sempat di situ Pak. Saya sempat di situ. Sekarang kan sudah diubah jadi alun-alun itu Pak. Dan maksudnya ramai juga di situ sampai ke belakang ke dekat sungai-sungai itu. Maksudnya siapa tahu kita bisa kolaborasi tempat di situ. Yang ke depan bisa menarik minat. Oh apa nih kok ada rame-rame? Wih gila nih ada drum band anak kecil-kecil ya kan. Oh kalau mau latihan drum band di situ aja. Mereka bisa nonton tempat latihan. Iya. Terus minimal perform lah Pak. Jadi dalam arti
Ya menarik juga Pak, karena Tunjungan sudah rame, lewat situ lagi. Kalau itu rame, wih, Jogja bisa lewat Pak. Intinya untuk bisa kolaborasi tempat ya. Siap. Ya. Boleh nanti kita akan. Pokoknya nanti kalau sudah benar-benar zero dan saya kira bisa, nggak ada masalah. Baik. Dulu yang ada di situ, Iya. Oh, siap. ada Reo, ada bisa ada. Karena sekarang kan udah luas, Iya. tempatnya juga bagus ya. Iya. Bagus sekali. Bisa dilihat dari jalan. Iya, Pak. Jadi kalau saya boleh tambah Pak, itu kalau di alun-alun ini kan Pak sudah besar Pak. Ya. Jadi kalau setiap kita ada event di sana, maka masyarakat akan Ya. ada di situ semakin banyak dan Pengguna jalan akan melihat. siap Dari betul. Jadi depan itu. betul. Jadi bisa menjadi ikon Surabaya juga seperti Hmm. itu. Itu harapan kita. Jadi kita juga nama IDJA Jawa Timur khususnya Surabaya semakin besar. Jadi seperti itu. Oke Bu, kita senang itu. Nanti. Siap. Coba nanti. Kita tinggal tunggu aja ya. Siap. Tinggal tunggu ini. Tinggal tunggu dibuka nanti. Siap, siap. Karena kan masih ada batasan-batasan untuk itu. Kalau sudah buka los, sudah nggak masalah. Satu lagi Pak, mohon izin Pak. Karena ini kita kan mau reshuffle kepengurusan Pak Iya. untuk IDJA provinsi. Mohon izin mungkin Bapak berkenan menjadi pembina Pak. Oh. Kami. Boleh nggak apa-apa. Oh siap. Nanti kami sampaikan. Apa acaranya? Dalam sebelum Lebaran ini Pak, kami sudah siap untuk Istilahnya apa itu? Muskot, musda, sudah kami mau Oh, sudah. musprof Pak. musro. Iya. Sudah. Kita sudah musprof, terus kita sudah bikin untuk pencarian ini ya. Musrofnya sudah. Sudah kami laksanakan. Tinggal pelantikan loh. Siap. Nanti tinggal kami kasih undangannya Pak. Kapan pelaksanaannya? Oke. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Iwan ya. Siapa Pak? Ibunya beda. Beda. Sama, ibunya sama ini sama. Satu grup. Oh, saya pakai itu. Saya. Oh ya, Bu. Ya, terima kasih yang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dulu sama Bapak Masih untuk menerima kami berkeluh kesah di dalam proses penanganan bidang olahraga Pak. Oh iya. Ini yang bidang olahraga di mana olahraga yang kami geluti ini di IKASI Pak, Ikatan Angga Seluruh Indonesia. Angga. Iya kan. Jadi pokok permasalahannya yang muncul akan saya ceritakan kronologisnya dulu Pak ya. Jadi anggar di Indonesia ini salah satunya olahraga yang berkembang di Jawa Timur itu adalah aset Indonesia. Karena kita masuk ke dunia olahraga sampai Olimpiade anggar itu. Itu pun atlet-atlet dari Jawa Timur, termasuk atlet-atlet Surabaya. Nah, di dalam permasalahan ini muncullah timbul permasalahan-permasalahan yang dimana kami minta bantuan oleh Bapak itu mengenai kepengurusan Pak, kepengurusan di Surabaya. Jadi selama ini kepengurusan Surabaya ini belum ada suatu kepemimpinan yang murni dari SK yang diturunkan oleh Pemprov sendiri. Pencapnya ya? Pemprov-nya. Jadi ada dua kubu di Surabaya Pak terjadi, di mana permasalahan itu terjadi karena tidak terpercaya kita terhadap ketua yang lama. Kita menunggu sampai 4 periode. Jadi pas ketetapan ini saya ada di posisi atlet tertua Jawa Timur. Saya ini atlet tertua Jawa Timur, saya tahu kronologis kejadian di Surabaya. Jadi saya mewakili ini sebagai wakil teman-teman ini, saya menyampaikan bahwasanya selama 4 tahun kita menunggu itu baru ketua yang terpilih yang terakhir periodenya ini habis itu paling tidak sesuai dengan keinginan kita. Satu permasalahannya yaitu setiap aktivitas kegiatan selama periode tidak ada laporan pada kita mengenai anggaran, keuangan dan segala macam. Terus yang kedua masalah pembinaan, prestasi dan segala macam tidak ada. Sampai kepada proses laporan-laporan dalam masa periodenya tidak ada. Nah, di dalam proses pemilihan lagi dia menggunakan istilah muskot, tetapi dia sudah merancang bentuk-bentuk siapa yang akan menjadi keikutsertaan dia, ya pengurus bukan. Jadi merekrut dia kembali untuk menjabat sebagai ketua umum. Akhirnya kita sebagai orang yang Surabaya asli memecah belah menjadi 2 kubu Pak. Nah, permasalahan ini sudah kita
minta akan istilahnya kepada KONI Surabaya untuk mediasikan sama Dipora Kota Surabaya. Tidak ada mediasi sama sekali. Jadi pada waktu posisi itu muskotnya ketua yang sudah bedanya habis itu mengadakan muskot. Secara otomatis undangan 1 hari di dalam ADART tidak boleh. Ya, cuma memang direkayasa supaya dia terpilih kembali, dan itu dilakukan di gedungnya KONI. Nah, di kubu yang satunya yang asli memang proses pembinaan itu dia tidak terima hal itu. Tetapi di dalam hasilnya KONI merekomendasi secara otomatis akan diberikan SK oleh Pemprov. Tetapi di Pemprov tidak ada pemberian SK. Karena apa? Jalur acara tersebut muskot itu menyalahi ADART semuanya. 1, undangan, kedua yang diundang, klub-klub yang diundang, maupun ke pengusaha tidak ada. Akhirnya Pemprov tidak memberikan SK, Pak. Minta mohon dilengkapi, gitu. Tetapi pihak KONI maupun pihak terpilih muskotnya itu tidak bisa memberikan yang diminta oleh Pemprov. Secara otomatis tidak ada SK. Akhirnya dari kubu yang satunya membuatlah muskot, sama-sama tidak bisa diterima karena nggak mungkin rekomendasi muncul 2 kali. Akhirnya dari KONI meminta pertimbangan kepada Pemprov diberikan kepada haknya kepada Pemprov kembali karena ini induk organisasinya. Akhirnya Pemprov membuat caretaker. Nah, caretaker itu adalah mengambil alih kepemimpinan yang diambil oleh Pemprov berdasarkan induk organisasinya. Karena apa? Menyelamatkan atlet, di mana atlet bisa bermain. Kalau tidak ada SK, tidak ada penyelesaian, atlet ini akan terombang-ambing, nggak bisa pastinya kemana. Akhirnya caretaker dibentuk oleh Pemprov bahwasanya atlet ini bisa bertanding di Kejurpro maupun nanti di tingkat nasional. Akan tetapi dari pihak KONI dengan tidak tahu dari aturan apa itu akhirnya membuat TPO, Pak, tim pembina olahraga, untuk melawan caretaker yang dibuat oleh Pemprov sendiri. Padahal Pemprov itu mengambil alih itu dari permintaan KONI bahwa saya sudah nggak bisa mengatasi 2 kubu ini. Akhirnya dari Pemprov sendiri secara otomatis sudah mengambil caretaker sesuai dengan aturan yang main, 60 hari selesaikan masalahnya. Akhirnya membuatlah muskot, Pak. Pemprov membuat muskot yang dilakukan oleh caretaker itu sendiri. Hasilnya Bapak ini yang jadi ketuanya, Pak Kuncori terpilih. Tetapi begitu kita kembali ke KONI Surabaya untuk merekomendasi, tidak mau. Secara otomatis KONI tidak mau merekomendasi. Jadi data itu tidak akan masuk ke Pemprov lagi. Pemprov juga nggak mau memberikan. Padahal sebetulnya caretaker itu kan buatan dari Pemprov. Tetapi Pemprov kok tidak mau, padahal muskot sudah diizinkan oleh Pemprov. Nah, Pemprov minta tetap jalurnya ke bawah dulu, artinya minta rekomendasi. Padahal di dalam kondisi seperti itu saya mohon tidak membuat rekomendasi lagi, karena rekomendasi nggak mungkin 2 kali, Pak. Maksud saya itu mengedit, merevisi daripada aturan rekomendasi yang dari muskot pertama dibenahi dengan muskot dari Pemprov. Mudah-mudahan gambaran itu bisa dibuat gitu, Pak. Maksudnya gambaran saya seperti itu. Tetapi selama ini makanya itu kami sudah berusaha untuk meminta mediasi kemanapun, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada jalan yang memberikan. Akhirnya saya ke Bapak ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini yang terjadi. Jadi kasihan atlet kita sampai sekarang pun TPO sendiri itu tidak ada aturan dalam kondisi organisasi keolahragaan, Pak. Karena itu kan buatan dari KONI, tidak ada induknya, artinya tidak ada benderanya, tidak ada bertanggung jawabannya. Nah, kasihan anak-anak kita. Karena gini, kenapa sih di kubu itu kok kita tidak mau lagi kita pertahankan? Karena dia hanya statusnya membina di dalam organisasinya, Pak, bukan pembinaannya. Di dalam struktur organisasi ada organisasi dan ada pembinaan. Nah, di organisasi di mana organisasi itu hanya
memperoleh istilahnya dana-dana yang dari Kota Surabaya, anggaran-anggaran itu. Adapun pembinaan itu terserah kamu mau bina silakan, nggak mau bina silakan, seperti aku sudah punya anggaran. Nah, terjadilah bentrokan di sini. Akhirnya untuk menunjukkan eksistensi bahwa dia itu ada atlet, dia memaksakan atlet cabutan, bukan atlet yang sebenarnya. Nah, atlet yang sebenarnya nggak bisa main. Contoh di Porprov ini, di Porprov ini yang dikeluarkan oleh Tony itu atlet, bukan atlet yang sebenarnya. Jadi atlet yang tidak ada, cuma dipaksakan untuk menyebutkan nama supaya Tony eksistensi kepada bertanggung jawab kepada Pak Wali atau siapapun dengan Dispora bahwa ini ada atletnya. Maka itu kami kepada Bapak, kalau memang dia punya atlet, ayo dari kubu sini, kita juga punya atlet, kita adu. Gitu. Kita minta adu, kita seleksi ulang karena entry banning belum ada. Ini kan entry number masih ada. Entry banning, kasihan atlet kita. Kita kemarin pada waktu kejuaraan Kejurprov kemarin di bulan Januari, November itu kita bisa juarai umum, Pak. Berkali-kali Surabaya juara umum. Saya katakan kepada teman-teman semuanya, kalau Surabaya didapatkan atlet seperti ini, satu emas pun nggak akan dapat, Pak. Di Porprov itu satu emas, saya jamin itu. Saya yakin, karena apa? Saya nyun sewu, Bapak. Saya juga di bidang kepelatihan Jawa Timur maupun Indonesia. Terus saya menguasai keatletan di Surabaya sendiri, jadi saya tahu kualitas daripada atlet itu sendiri. Ya, jadi gini Mas, nggak paham masalah-masalah gitu ya. Sebenarnya kan ini itu gengsi-gengsian naik. Sama Surabaya kok. Sudah Pak. Pak Husni sama saya sudah kenal Pak. Nah, terus saya sudah dekat. Katanya Pak Husni begini, Mas, kan saya di Padang juga Pak. Jadi saya bilang, Mas, apa namanya? Surabaya kehilangan anggaran nggak masalah, kita masih punya 52 cabur. Nah ini Pak nggak bisa. Yang penting aku sudah mengasih rekomendasi, saya nggak mau rekomendasi lagi. Itu. Jadi kita nggak bisa ngomong. Ya kalau seperti ini ya kita tunggu aja gitu. Akhirnya kita sudah minta apa namanya minta kepada Dispora, minta kepada siapapun yang bisa memediasi kita kepada ya apa namanya kondisi sendiri. Aku mediasi ya. Tapi nggak mau, tetap nggak mau. Gitu Pak. Jadi itu ceritanya, singkat ceritanya begitu. Ya kalau Bapak mengatakan ini gengsi-gengsian mungkin Pak gitu. Tapi kan kasihan olahraga anggar ini kan olahraga mahal. Masalahnya Pak, bukan olahraga sembarangan. Wali murid sudah mengeluarkan biaya begitu besarnya dengan keatletannya sudah muncul bagus secara pembinaan, tetapi nggak bisa main, haknya hilang. Gitu Pak. Banyak cabang itu juga. Karena cabur olahraga ini kan olimpiade Pak. Jadi 9 cabur olahraga yang di olimpiade yang dimainkan termasuk anggar. Iya kan emang gitu. Dan atlet olahraga di Jawa Timur. Jawa Timur makanya itu latihannya juga di Surabaya. Iya kan gitu loh. Ini yang kita perjuangkan. Kalau kita nggak membina lagi, Indonesia nggak akan yang berkembang. Iya, diisi atlet palsu-palsu. Iya sama. Adapun data-data prestasi atlet Surabaya sudah ada di sini, semuanya ada. Ya. Jadi penyelamatan Indonesia itu di Jawa Timur dan orangnya Surabaya. Iya. Sama kayak anak-anaknya. Iya. Saya kan juga di Panahan juga, saya pelatih Panahan juga, saya juga anggar, jadi tahu persis itu. Dan kalau di anggar kan saya tertua. Iya, saya mulai tahun 80. Mulai PON 10 sampai PON 17. Panah juga sama. Panah juga sama Pak Denny, itu juga sama. Cuma kalau panah nggak ada masalah. Kalau panah itu kan istilahnya di dalam ini kan juga dikuasai salah satu kelompok. Nggak bisa bicara. Ya dinasti kan. Karena dari ayah Bu Hati itu. Semua yang lain nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Tanah itu yang bisa. Iya. Kan repot. Iya. Maka saya mundur dari Panahan itu kan itu. Akhirnya saya nggak mau Pak, karena kasihan anak-anak yang lain kan gitu loh.
sebelum keluarganya prestasi tinggi, yang lain masuk nggak bisa. Itu kan. Akhirnya saya lari ke tata guna anggaran aja lah kasihan nantinya. Nah Pak Husli sendiri, Pak Husli Abdullah itu adalah teman akrabnya Pak Denny Trianto, istrinya Pak Denny. Dan ini sebelumnya sama saya akrab, cuma begitu saya tambah masalah ini Pak, ini kasihan atlet ini olahraga mahal sama dengan Panahan. Wali murid sudah mengeluarkan biaya besar dengan prestasi yang udah kasat mata sudah jelas gitu loh. Kok dipercaya dengan orang ini yang nggak ada pembinaan, contoh ngebut organisasinya. Ngebut organisasinya, karena kalau organisasi kan butuh ketua, bendahara, sekretaris. Iya, akhirnya kan kayak dana muncul kayak ini. Untuk yang tugas pokoknya sendiri membina atlet tidak ada, hilang. Itu yang terjadi. Ngambil dari sini kemarin. Akhirnya antara atlet dengan wali atlet dengan pelatih diadu. Karena atlet nggak cukup, mereka kan nggak bisa main. Tunggu aja Surabaya. Yang kesehatan atletnya, polisnya. Atletnya. Itu ego dan kepengurusan. Ya, setiap event apa saja di kelas masuk internasional maupun nasional skalanya itu atlet Surabaya terbanyak. Dan eksistensi di dalam kondisi prestasinya juga bagus, tidak ada yang jelek. Iya, yang mandiri. Masuk PDB gitu. Halo. Halo Kak. Iya. Iya. Halo Kak, saya turun Kak. Oh, enggak ya. Cari. Iya. Ini loh, disambati ada anggaran loh, cabur anggaran. Iya, anggaran. Ya apa enggak? Ya apa? Jadi anggaran itu kan jadi bisa dari mereka dengan muskot. Awal-awal nih, baru ini, mau jadi ketua Pemprov Iya. Itu akhirnya wis ngetokno intine kalau dia sektor rekor. Anggone rekor ya. Iya. Ambil rekor itu kajian terus kepono muskot mame dulu. Untuk diajarno ambil salah satu pengurus sekret metu teko kepengurusan ngajak dewe muskot. Nah, itu kan bisa mengetua terpilih menteri rekomendasi guna perubahan yang terbaik. Akhirnya, ketemu aku balik berproses ketua umum ini. Iya. Anu kan tadi disuruh Banyuwangi. Oh, ketua Pemprov. Banyuwangi. Ya, ketemu aku balik. Jadi kue di Banyuwangi pasal dulu. Ketemu. Sama yang orang perubahannya dilupa, jadi jadi sano dijalur lain untuk musra. Wah inilah kau ini kan kayak corok manuan untuk mereka Yahudi. Iya. Kayak corok ini bisa mereka betul-betul berikir kau akhirnya kau itu kan yang sebenarnya di AFC ketentuan bisa diambil alih dengan sebetulnya keputusan yang definitif artinya sesuai dengan rekomendasi ibu seperti tim pengahan memimpin olahraga menangani atlet-atlet dan atlet ke Pemprov. Iya. Mari itu seminggu. Berarti golongan pengesahan ketua ya kalau Pemprov ya? Iya, kalau Pemprov sih. Iya. Oke, maksudku ini kan rekor. Ini gulunya mati jadi ketua terpilih ya sudah sembarangan sirli itu ya mati lah dalam mengurusi anggaran itu baru prestasi ini. Mungkin kalau masih ketinggalan itu karena nomornya mungkin ya bukan nanti mungkin bukti pada muskot yang kedua dan diajak mengambil wong dan muskot begitu. Dikompromi lah kayak saya tadi. Dan itu negara
Pemprov ya. Oh, Pemprov ya. Iya, ini wis komunis. Oke, wis anu itu rekom iku selama iku dirobah maneh. Terus beli wis dulu beda. Oh, wedok tadi semua dari keluar. Iya, wedok. Ini anu Laksamana Sopo. Bujurnya kata malah wajah Cina, sama. Iya. Iya, wis. Mulai aku kabeh. Ini tidak apa-apa nanti kalau masih rombal dulu. Berarti Pemprov itu dia ngomong ya. Iya, wis mati bertemu ya, ada uji ketemu. Nang Surabaya Barat kok. Iya. Ketemu aku di Gunung iya, sudah ini selesai karena dia sekarang kan ada perubahan bersama saya kebantu mau untuk beli ya. Perubahan pengurus itu ya. Iya, iso. Ya. Susah ini dari kewenangan dewi kalau itu berbeda. Jadi kalau rekomendasi. Kalau iso memenuhi kewenangan apa-apa. Oh, Pemprov ya. Iya, lagi ada masalah ada. Oke. Dan Pemprov itu kewenangannya kalau ini di mana-mana. Ya kan yang rekomendasi untuk atlet itu kayak koni. Dan dimediasi kan ada. Dimediasi kan ada. Jadi pemantauan ketua TPO ini pembicaraan kami itu. Terus itu ya bagaimana kalau ada tiara foto buat lewatnya penting. Iya. Pengen juara umum mana ya? Waktu ini juara umum ya. Iya. Kalau ada jadi, itu pun ya tahu apa. Orang kami terlalu tinggi, berat terpanggang di tinggi. Oke. Ya tidak, makasih ya. Halo, masalah apa? Kau memang punya kewenangan sendiri ya, Koni ya? Iya, kalau karena kau ini kan merekomendasi atlet-atlet yang berangkat untuk ke judo. bukan Pemprov Pak. Kalau ke Pemprov itu single event Pak. Apa Prof itu? Itu hak Koni memang. haknya Koni ya. Tetapi kasihannya gini Bang, yang saya ubah begini. Jadi multi event sama single event itu ada perbedaannya. Kalau multi event itu memang semacam istilahnya itu semua cabur atau semacam kegiatan dilaksanakan bersama-sama. Tapi ini kan khawatirkannya terjadi single event Pak. Nanti kalau ini antara atlet yang dikeluarkan oleh KONI karena ini melakukan kegiatan ini karena KONI yang bertanggung jawab, oke, akhirnya terdekat dengan atlet yang memang benar-benar dari single event yang asli. Nanti akhirnya oke, kamu itu Pemprov hanya levelnya di sini atau boleh duit bahasanya yang saya karena ini proyek. Akhirnya yang ini bukan kerja prestasi untuk tingkat dunia pun ini nanti terjadi perperangan itu nggak akan selesai Pak. Padahal prestasinya di sini gitu loh. Nah, yang kemarin kita Surabaya juara umum itu atlet dari sini Pak, artinya dari pembinaan bukan atlet dari ini. Akhirnya atletnya sama sekali tidak pakai. Itu hanya sekali main, tapi nggak baik selamanya. Akhirnya prestasinya mati di situ. Ini yang terjadi Bapak. Jadi jangan terjadi lagi seperti ini. Akhirnya tahun ini Pemprov oke, KONI punya hak mendaftarkan, tetapi atletnya ada nggak yang prestasi? Nggak ada. Bohong semua itu. Itu terjadi banyak cabur Mas, kemarin di atletik juga seperti itu. Memang ya repot sih sistemnya juga seperti itu. Untuk menunjukkan seperti itu banyak atlet kadang-kadang yang pindah daerah. Itu yang saya khawatirkan Pak. Nanti Surabaya taruh, nanti dia kalah. Yang diancam ada atletnya. Kamu pengertian Surabaya. Contoh Pak, saya atlet pelatih nasional Pak ya. Saya bukan sekarang. Saya pelatih yang mencetak atlet dunia. Saya di Surabaya jadi pelatih nggak pernah Pak. Saya jadi pelatih Surabaya nggak pernah. Itu anehnya.
Padahal saya ini pencetak atlet dunia. Nah ini, maka itu saya katakan, KONI itu memandangnya dari mana? Bu Pirly katakan baik dari mana? Gitu loh Pak, Nyun Sewu, karena suaminya angkatan, bintang 1, Nyun Sewu, kita bawa di situ. Wong pengurus tidak ada pembinaan, klub abal-abal banyak untuk nanti menumpangi dia kalau jadi pemilihan lagi. Wong Bu Pirly pernah ngomong, saya ini Nyun Sewu Bapak, saya bongkar, saya juga orang provinsi Bapak. Saya orang provinsi di bidang pelatihan. Satu-satunya orang yang di bidang kepelatihan untuk Anda saya. Makanya saya bongkar, saya orang Surabaya. Makanya saya berani untuk datang ke Bapak ini, tujuannya ini. Jangan Surabaya diacak-acak terus. Sudah cukup, 20 tahun saya menunggu. Harusnya begini. Makanya saya kan ngomong itu tidak terjadi di cabang itu saja. Cabang softball, baseball itu sama. Tapi sampai itu harus mencari ketua yang punya public figure untuk bisa mempersatukan. Softball itu sebelum saya pegang geger itu semua. Betul-betul loh. Kita begini ya, mulai. Untuk nyelesaikan Surabaya juga geger nyelesaikan Surabaya gampang. Jadi kita diam-diam saja, kerja di lapangan tidak kita lihat. Tapi kan kita bisa memilah-milah seperti itu. Yang penting bisa mempersatukan itu. Harusnya mencari public figure yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Cari yang netral, itu penyelesaiannya seperti itu. Kalau nggak bisa Mas. Benar itu nggak bisa, tanya. Dulu siapa yang isi taruh pari-pari? Pasti dulu tak pegang sampai punya tor itu. Kita yang menginisiasi 2 periode saya jadi ketua cabang pasir, tapi digeran nggak mau. Dulunya bagian saya ini tak pas ya digeran. Kalau bertiga dekon nggak nggak bisa seperti itu. Ada public figure yang sementara aja sementara untuk menyatukan semua. Selesai masalah. Kalau enggak selesai. Ya kalau gitu ya Bapak aja. Kasihan Bapak. Iya, karena gini Bapak, kasihan ini olahraga mahal, prestasi anak-anak sudah banyak, bagus. Cuma kalau ini nggak ditangani secara kasihan anak-anak ini, kasihan masa depannya. Anggar itu kalau softball awet Pak, Anggar itu baru Pak ya, klin baru itu harganya 3 juta ke atas Pak. Sekali pakai kata sudah selesai, kita beli lagi. Karena beli pinjam. Bisa dilas. Nggak bisa dilas Pak. Bajunya itu mahal. Pedang itu belum tentu bisa awet seperti yang kita pakai, seperti yang acara menarik enggak Pak. Yang saya itu. Jadi kondisi seperti itu. Bapak pemikiran dari Bapak DPR kan banyak juga. Kalau provinsi Bapak ya, provinsi yang dikatakan Cak Dul tadi itu saya nggak percaya. Jadi provinsi itu saya orang provinsi, sekarang saya bicara orang provinsi ya, saya di pelatihan. Jadi saya sudah ngomong bahwasanya mediasi sudah dibuat. Jadi kubunya Bu Pirly sama kubunya si Pak Kunjor itu sudah didatangkan, tapi kubunya Bu Pirly tidak pernah datang sama sekali sampai yang terakhir. Pak Ali Ruci 5 kali, Pak Ali Ruci datang sendiri untuk yang undang. Tapi katanya Pak Anu kan sudah dimediasi, belum pernah. Sudah dimediasi oleh Pemprov, tapi tidak mau datang. Alasannya aku yang menang, aku yang sudah dapat rekomendasi KONI itu yang dipakai terus. Ya Nyun Sewu Pak. Kalau Pak Anu mengatakan bahwa ini mungkin dari sosok orang yang, tetapi kan ini kan sudah muskot sudah yang diambil oleh Pemprov, sudah muncul muskotnya ini Pak dari karikatur. Itu karikatur sudah mengatakan ini yang terpilih, SK mau turun. Tetapi ini kan begini, itu nanti di kejuaraan korpornya itu cuma panitianya provinsi. Provinsi itu nanti ada musuh Pak? Nah bukan, kalau panitianya provinsi kan bisa dilihat nanti. Bisa di legalitas ini Pemcap itu sudah kan nanti atas nama Pemcap nantinya. Ini udah Pemcap kan, diatur antar Pemcap itu nanti. Iya betul. Saya pegang olahraga juga lama. Nah itu kan dilihat legalitasnya, bisa dilihat dari legalitasnya. Kan berapa yang eleksi nanti? Betul. Di dalam kondisi kemarin Surabaya nggak bisa hadir Pak. Di dalam menentukan tata cara DT itu mengatakan bahwasanya kalau SK tidak ada, dia bisa main. Iya. Nah ini kenapa KONI sekarang entrepreneur sudah masuk ke KONI provinsi itu Pak. Nah itu. Nah makanya itu sudah protes. Sudah kita ajukan. Nanti kalau memang berarti nggak bisa bertanding Surabaya, Pemcap Surabaya bertanding karena tidak ada legalitasnya. Iya, nggak ada legalitasnya. Nah, iya. Sama orang provinsi kan bisa intervensi apa provinsi.
Saya sudah bilang sama Jadul banyak-banyak Pak, tapi gimana Jadul nggak? Yang saya ya sudah lah, nanti kita. Tapi yang dari provinsi dari ini cabang anggaran nggak bisa main. Nggak bisa main gitu ya Pak. Ya sudah kalau gitu. Dulu tuh sama, dulu Sofli sampai habilitasi baru juga kan itu dulu. Habilitasi juga kan. Kita selesai sampai saya ini ya kalau masalah. Kami kenceng di Surabaya itu, ya berjalan baik. Tapi kalau itu ya repot apa? Ini karena menyatukan semua juga. Jadi ini permasalahannya kalau kita disalah-salahkan apa tidak mau juga karena Jadul sudah menyurati Pemprov. Iya. Sudah menyurati Pemprov, jadi Pemprov tanggung jawab. Karena Pak Poli ya gengsi karena saya rekomendasi. Siapa salah satu siapa? Ya salah satu jalan ya Pemcap itu guys nggak bertanding. Ya biarin aja bertanding. Itu intervensi ke Pemprov. Jadi kalau SKL lagi, betul. cabang Nggak bisa. anggar gitu. Nah nanti kalau bisa kementuan munculkan calon alternatif gitu loh supaya bisa diterima dua buku. Itu kemarin yang dikeluarkan oleh Pemprov katakan itu Pak. Belum enggak. Orangnya kurang. Calon alternatif. Oh itu Pak ya. Alternatif bisa menyatukan semuanya gitu loh, bisa mengayomi. Ya itu Bapak yang bisa Pak. Karena namanya Koni Pak. Cara tapi Namanya Koni Surabaya, Pak Jadul itu orangnya ya gitu itu Pak saya. banyak nanti kalau tak bantu nyari orang. Gitu Pak. Apa pegangan ada kesulitan. Ya ini kalau kacau pasti ya. Isi. Karena ini anak-anak sudah menghadapi Kejurnas Pak. Juga mereka Kejurnas, Popnas banyak Pak. Nanti kasihan ini Mas kebanyakan. Kalau Kejurnas, Popnas kan tidak harus memakai Koni Pak sudah memakai. Ini kan bisa. Iya. Ini kalau Pak bisa mengirimkan kejuaraan nasional. Kalau Kejurnas besok itu kan hasil dari Kejurnas kemarin sudah turun Pak. Jadi sudah tahu. Tapi anak-anak yang menang di Kejurnas ini tidak ada yang sama di Porprov. Jualannya juga bisa main ya Pak masalah. Iya, tidak main tidak masalah, kita juga nggak ada masalah. Masih ada kecualiannya lebih tinggi lah. Iya, saya bilang kepada wali Saya rugikan Koni nggak dapat medali. Ya nanti gitu, jangan mulai gitu ya. Begitu Pak. Kalau ada DPR lah. Iya. Iya Pak. Ada komisi D. Iya, yang penting kan wali atlet ini bisa nggak bimbang masuk ke banyak atletnya itu Pak. Kamu tak cari orang ada itu. Nah gitu nggak akan bisa ketemu. Karena ya kalau gengsi kita tahu Iya. kita Pak. Ya, iya. Orang-orang kan punya nomor kontak saya kemarin ini. Iya. Ya terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Ini biasa. Ya, misalnya kontak-kontaknya ya, sama ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih. Saya Mas Adi Bapak, saya perwakilan dari RT 4 sama RT 8, RT 4 Bapak. Kelurahan ya. Bernadin Kecamatan Nagasari. Nah kita ini terkait pengaduan terkait masalah pengembang Bapak. Pengembang. Ya, Di mana? di wilayah Setro. Oh, Setro. Wilayah Senayan. Oke, lanjut. Terus kita ini Bapak, pengembang itu memakai jalan godnya Bapak. Godnya itu dipakai jalan, jadi rumahnya itu dipres ke jalan. Dikolesinya siapa itu maksudnya? Godnya warga Bapak. Godnya warga. Pengembang sama warga sama god itu dulu mana? Dulu God. godnya. Dulu godnya. Iya. Jadi god itu punya warga di saluran itu. Iya. Oke. Terus habis itu kita adakan pertemuan sama Pak Lurah. Iya. Pak Lurah bilang kalau seumpamanya ini ditutup itu gimana solusinya? Gitu. Maksudnya saluran ditutup. Iya. Ya kan kita harus minta persetujuan Warga. Iya Bapak. Nggak, kita nggak bisa langsung memutuskan hari itu. Iya. Nah, saya sampai sekarang belum tahu pengembangnya itu namanya siapa Bapak. Oh, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu Bapak. Namanya perumahan apa? Nggak tahu Bapak. Berapa rumah yang di sana? Ada Yang dihadapkan ke wilayah RT 4, RT 8 itu ada 21 rumah. Itu besar gitu, satu komplek itu enggak? Ukurannya cuma 3x7. Rumahnya itu. Ji. Oh, berarti ya maksudnya itu pengembang yang di kampung ya? Iya Bapak. Oh. Tapi dia juga kerjaan kok. Enggak Bapak. Ya itu godnya itu jadi dibuat jalan Bapak. Kan seharusnya kan. Coba deh. Ya, ini Bapak.
foto ya. Iya. Ini kurang ke Jatro ya? Itu wilayahnya itu Setro, yang dihadapkan Gading. Kurang Gading Bapak. Ini, kota awal ini. Iya. Terus Perbatasan RW. Mungkin kita jelaskan bahwa ini saya BMK-nya di situ. Ini kotanya ini. Iya. Kota aslinya. Aslinya Bapak. Nah ini rumahnya ini pas dipres ke. Oh ini. Iya. Terus ditutup sama dia nih. Ya mau ditutup dibuat jalan Bapak. Oh. Terus akhirnya warga hasil. Yang di luar ini, yang di warga terbuka semua. Buatnya terbuka. Yang menghubungkan dengan kampung warga terbuka. Terbuka. Oke. Wes, paham. Mungkin Ini nggak pakai sepadan rumah ini. Ada berapa klaster rumah ini berapa? untuk sementara ini pembangunannya 4 rumah Bapak. Ini masih 4 rumah. Iya Bapak. Ya, ini rumah-rumah kecil yang di kampung. 3 kali berapa ini? 3 kali 7 Bapak. Ukuran rumahnya. Iya. Tapi itu masih Pak. Ya maaf, saya itu jangan. Iya. Itu ya lapangan luas itu Pak. Tapi ngomongnya itu cuma sekian unit. Tapi kita nggak ngerti Pak. Itu nanti berapa unit yang masuk ke kampung kita. Itu gor itu ditutup lah. Yang dicat itu wilayah kami, jalan yang pertolongan yang di sebelahnya itu wilayah RW itu. Enggak. Cuma itu sama Ian ini belum. Nah, saya nggak tahu Bapak. Oh, belum ini jelas sih. Nanti kita akan tidak. Aku udah paham seperti itu. Terus bawa menyampaikan apa? Sama ini, itu rombongan. Ini Saya pengen Pak. Hah? RBK. Oh. Terus? Saya mungkin cuma menengah ya sebagai RPMK atau bagaimanapun sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dengan hiburan Gading, sebenarnya kita mengukur dengan seperti itu. Memang kita belum tahu siapa yang punya, tetapi Maksudnya yang punya apa? yang punya lahan itu, itu kan pertama dari eksekusi dari seorang Abah Syukur ke Chandra. Chandra pengembang itu. Di situ saya tahunya ke Chandra, sebenarnya dari Chandra, bukan dari Abah Syukur ke orang lain lagi, orang baru ke Chandra. Ya. Saya tahunya udah baru lulusan ini. Memang kita seperti diundang dari teman-teman RW setempat. Mungkin ini kita bicara pertamanya ya. Sekarang RW-nya ada almarhum Pak baru meninggal sekitaran 10 hari yang lalu. Karena tidak ada kesepakatan antara RW sama RT-nya, tapi dari pihak RT sama pengembang menjadi satu deal. Oh, RT-nya. RW-nya wilayah setempat. Iya. Kalau RW enggak. RW-nya yang RW-nya sama pengembang udah deal. Padahal RW-nya rumahnya nggak di daerah sini. Bukan. Sebenarnya kan harus koordinasi sama RT setempat seperti itu. Ternyata sudah dikasih uang. Ya, dikasih uang. Habis itu sama pengembang. Habis itu loh, kok ribu duit dari gituin. Wah yo, aneh lah tuh ngelobi money. Saya bilang kayak ini Pak Sunen. Ya apa Pak Sunen? RW ini harus ngelobi duit. Enggak aku ngelobi apa money. Coba tak lebih kedua kalinya. Pak Sunen buka nominal sama saya. Minta 5 juta ini Pak Sunen. Tolongan. Enggak, pokoknya ke KCT. Itu. Ngomong situ dulu. Ya, minta 5 juta Pak Sunen. Oh iya, mau tadi tak sampai no ke pengembangi. Tak boleh mau sini pengembangi. Itu di sini sudah lama-lama mau nego kedua, ternyata Pak RW nego lagi oleh pengembang, minta penambahan 1.500 gitu loh. Ya apa sih? Harus tak mediasi, harus tak yang sekiranya yang pantas untuk kedua RT ini. Kok di lobi mana Pak RW? Mohon maaf, ini bukannya menjelekkan Pak RW karena sudah jadi almarhum, gitu loh. Dengan raminya sarapan di RT berarti RT 4 ya. Bisa buka badannya Pak semua ini. Nah itu tahu uangnya dikembalikan tadi ke pengembang. Oh, dikembalikan. Yang ada videonya Pak. Iya, ya udah tahu awalnya udah. Itu dikembalikan lagi uangnya karena dikarenakan di kedua RT tidak ada persetujuan.
Dan juga gini Pak Wali, saya sebagai ketua PMK bagaimanapun kita harus memasukkan ada klub, ya kan, dengan keluar dan juga kota, kan seperti itu. Kita banyak anggaran-anggaran yang harus kita usulkan. Akan tetapi kita melihat, memaafin, bukannya saya nggak perlu warga, tidak. Kita akan menimbang dari manfaat dan mudaratnya Pak Wali. Karena di situ ada, di situ ada SDN Gading 6, SDN Gading 5 sama 4 ya. 5 sama 4. Dia dari 4 tepatnya. SD Gading 4 seperti itu. Di situ memang ada saluran. Saluran itu mulai dari RW 6 sampai RW 7 sampai ke sini sampai ke sana Pak Wali. Ya kenjeran jalannya, lebak langsung kenjeran tanah gitu loh. Dan juga di situ ada jalan sekitar 1 meter ada. 1 meter lebih ya, 1,5 meter ya, nggak sampai mas. 1,5. Saya ukur itu kalau sama beratnya itu 3 meter. Makanya 1,5 meter oke lah. Di situ maunya kan kita melihat manfaat mudaratnya Pak Wali. Di situ tiap anak sekolah sini hari kini Pak Wali ya, lomba sepeda guyonan bantar kejodong sungai dan jod itu gitu. Banyak kejadian seperti itu. Dan juga kalau malam itu jelas gelap kayak gitu Pak Wali. Kita berpikiran dengan Pak Lurah, tapi belum bisa mengiyakan. Mungkin ini mohon maaf Pak Wali, kalau mediasi di sini ini terlalu tinggi harus untuk Pak Wali. Sebenarnya kita mediasi minta mau sih, ya kan? Nanti di mediasi ada pihak pengelola seperti itu. Tak gitu, kalau ke sini terlalu tinggi saya kira. Kalau ini dia akan dibuka, maunya maksudnya seperti itu Pak Wali. Di depan di depan perumahan itu yang 3x7 itu depannya mau ditutup, memang mau ditutup, tapi dibawa cover dan diratakan di paving sama pihak pengembang itu. Nah, kita bagaimanapun nggak harus mengiyakan sebagai ketua lembaga. Kita pun mengusulkan belum tentu setahun 2 tahun di ACC Pak Wali, kan seperti itu. Kita sebenarnya manfaatnya banyak. Kalau memang itu dibuka cover yang benar dan jalannya akan lebih lebar nantinya, dan juga kebersihannya juga terjamin. Kalaupun nantinya itu menghadap ke Gading Karya, manfaatnya juga akan lebih terang. Mungkin juga dari RT setempat bekerjasama dengan RW yang di RW 5, RW 7 di bawah ini RW 5 yang ngadep ke Gading Karya. RW 5 siap, tariannya itu diambil oleh pihak RT setempat di situ, gitu. Sebenarnya kita dikumpulkan di kelurahan itu bisa Pak Wali. Kalau ke sini memang terlalu tinggi yang ngarangnya Pak. Mengurusi yang lainnya bisa, kalau ngurusin ini gitu. Itu Pak Wali. Dan juga mungkin bagi saya sebagai lembaga antara manfaat sama mudaratnya lebih banyak manfaatnya Pak Wali. Untuk sekitaran itu 60 meteran Pak Wali. 60 meter ya 60 ya. Apanya? Panjangnya. Iya, sekitar lebih 60 meter Pak Wali. Jadi begini, kalau Pak, semua itu kan karena agenda kita itu setiap hari Senin menerima tamu warga dari apa saja. Karena dengan kondisi COVID seperti ini, itu nggak tahu dari medsos ya? Iya, dari medsos ya, Bapak. Nah, ini apa saja lah yang dibutuhkan masyarakat. Yang pertama mungkin ya dong, yang nanti mungkin kalau saya sudah ke sana, bangunan ini sudah izinnya dulu nanti pelajaran. Yang pertama, gitu. Terus yang kedua, sepat dan bangunan. Setiap bangunan ada sepat dan bangunannya. Sepat dan bangunan sudah memenuhi persyaratan belum? Yang ketiga, tentunya bahwa apa yang menjadi aspirasi warga, yang penting semua itu jangan berbau uang gitu loh Pak. Nanti repot karena berbau akan terikat, kalau sudah berbau uang akan terikat. Baik itu RT, RW, tokoh masyarakat, semuanya ojo uang DC. Nanti sampai akan terikat, nggak bisa kan berbuat apa yang menjadi kehendaknya warga. Kan repot. Ya kayak ceritanya almarhum RW ini kan disukai, tapi almarhum nggak sudah ngomong tahu contoh nih. Tapi alhamdulillah sebelum almarhum sudah Mengembalikan. Untung Pak. Ya, maksudnya soal dikembalikan, dia paling enggak omongan mereka harus saja. Wah, itu jadi omongan bangsa. Jangan kayak ya, ini repot.
Makan Pak RT sampai RT nih. Iya. Sampai juga Pak RT. Duit. Mereka warganya itu apa? Waktu itu kita malah gini loh. Ini kok gak minta izin warga dulu. Itu enggak minta izin warga, Pak. RT saja saya nggak tahu-tahunya itu digempur itu, Pak. Ada rumah mandor. Ini siapa yang ngasih izin? Ditanya yang dari mandornya, ini sudah perintah kelurahan. Itu Pak. Tapi sampai kita ingat ojo ngomong untuk kompensasi. Nah ini ojo ngomong kompensasi ya. Kalau perjuangan warga ojo ngomong kompensasi. Kalau seluruh warga wis oke nggak mau bolak balik mungkin sampai putus ide sama jalan. Makanya sampai dengan sekarang ini masih belum. Harus rapat dulu, bapak kayak rapat ACC tanda tangan kuapel atau ACC oke ngomong. Sudah rapat Pak. Karena dari berbagai upaya kita itu mengundang dari unsur kelurahan sama pengembang. Pengembangnya sudah hampir 2 kali kita undang itu nggak ada respon. Senang. Ini undangannya Pak. Undangannya. Terus ini masalah terkait penolakannya. Ini kita sebenarnya yang ngundang itu bukan sampean Pak, semuanya aturannya. Tapi kan responnya saya laporan ke kelurahan, minta dipertemukan dan itu kan sempat datang, bentar, sempat datang, ya kan orangnya pengembang, nggak salah 2 orang pada waktu itu, ada sampean, ada pertama Pak, terus akhirnya sampai sebentar Pak, terus akhirnya Pak Lurah, ya besoknya nanti dimediasi pihak pengembangnya, nanti hasilnya diberitahu, tapi sampai sekarang nggak ada hasilnya. Nah, ini pengembangnya orang mana? PT nggak tahu. Nah itu pengembangnya di tempat lain juga banyak Pak. Ya pengembangnya itu tetangga-tetangga sendiri. Yang tahu ini, jadi kita tuh nggak tahu pengembangnya. Saya tahu ya, sesudah ada pertemuan dengan di RT 4 ya. Sebelum itu saya belum tahu Pak. Terus sudah yang pertama dengan itu, saya kan cari tahu jalannya. Dia ngomong lagi orang ini. Mau nggak mau ternyata tetangga, ternyata warga RW 8. Pengembangnya RW 8. Iya RW 8, RW 7 RW 8. Pengembangnya. Iya. Pengembangnya itu siapa? RW 8 itu jenisnya apa sih? Tutup, ubet itu. Warga RW apa? Jumati. Aku nanya Jumati itu ngerti. Jumati yang ngasih foto RW kan. Jumati itu orangnya ubed. Loh, Jumati ini siapa? Jumati orangnya ubed. Ubed tak anu Pak. Tak telepon, tolong ubed bangun kelurahan. Malah sing ngutusnya jadi ngutusnya siapa itu? Jumati B. Siapa yang cilik yang nggak tahu sih. Didi itu. Bukan kita mau anu sih. Nah, nanti kita mau sidak ya. Siapa? Sidak, nanti kita akan sidak, ya. Biar tahu, lurah kita panggil semua, lurah kita selesaikan di kantor. Gitu ya. Nanti kita akan sidak. Siapa? Jadi terus kelanjutannya ini umpamanya ada kegiatan di daerah lokasi pembangunan. Ya siapa? Kalau kita sidak lah. Siapa Pak? Mungkin sidak dulu. Sidak dulu ya, kami kalau di sini. Sistemnya seperti apa? Siapa? Oh ngaji, itu 5 kali 7. Iya. Tapi sebetulnya dia menghadap sana juga bisa wilayah sana ya. Bukan wilayah ini. Ya tetap kerja Saya ke sana berapa? Berapa harganya? Ada Berapa harga? 70-an. 70 kalau orang tetap. Kalau ini sedikit Pak, ya imbasnya banyak. RT 4. Berapa? RT 4 itu imbas banyak. Kalau RT ini sedikit. kemungkinan bisa 150-an. Wakil ya, Iya, memang bisa Pak. Jadi memang bisa Bos. Dan kemarin sesuai dengan rapat yang menolak semua. Ya oke, nanti kita Siap. turun ke sana ya. Siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Ya oke, terima kasih. Terima kasih.